Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya
Jiwa kami rindu akan Kau Tuhan, berjumpa dengan Kau secara pribadi. Itulah yang kami rindukan. Biar setiap hati kami boleh disegarkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya pribadi yang kami rindukan hari ini. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal 1 ayat 53a. Injil Lukas pasal 1 ayat 53a. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Lukas pasal 1 ayat 53a, bagian A saja saudara ya. 1, 2, 3. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar.
Ya sudah sampai situ ya. Sekali lagi ya saudara ya, dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. Iya. Amin. Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kalau saya lihat dari bahasa aslinya, kata melimpahkan itu adalah empipleimi, itu artinya dipenuhi, dipuaskan. Ya, dipuaskan. Lapar, pinah-o itu artinya orang yang membutuhkan atau menginginkan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau orang yang lapar tuh, misalnya kita lapar makanan saudara ya, itu kita benar-benar kepingin makan gitu saudara ya. Jadi benar-benar menginginkan. Beda kalau kita lagi kenyang, kita ditawarin makanan seenak apapun, kita akan menolak ya. Karena kita nggak lapar, nggak membutuhkan. Kita tidak menginginkan. Tapi ketika kita lapar, kita dihadapkan dengan makanan, wah itu makanan tuh bisa kita terima secara lahap. Karena apa? Ada keinginan yang sungguh-sungguh karena lapar ya. Nah, jadi ayat ini kalau saya lihat dari bahasa aslinya, terjemahan bebasnya begini saudara. Orang yang lapar atau orang yang menginginkan dengan sungguh-sungguh itu akan dipuaskan dengan kebaikan ya. Jadi orang yang lapar yang menginginkan dengan segenap hati dengan sungguh-sungguh itu akan dipuaskan dengan kebaikan. Saudara, menjadi Kristen bertahun-tahun itu bukanlah jaminan kalau seseorang itu mengalami pertumbuhan iman atau menjadi dewasa rohaninya. Ada orang yang menjadi Kristen 20, 30, 40 tahun, bahkan mungkin sejak lahir dia sudah Kristen saudara ya. Sampai dia tua. Tapi itu bukan jaminan bahwa dia mengalami pertumbuhan iman atau mengalami pendewasaan rohani saudara. Untuk bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, untuk bisa mengalami pertumbuhan iman, itu dibutuhkan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Ya. Kalau seseorang merindukan pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, pertumbuhan iman, maka orang itu harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan dan akan pribadi Tuhan. Mungkin saudara kita ini bisa berpura-pura rohani dengan rajin ke gereja ya. Namun kita tidak bisa membohongi Allah. Karena dia maha tahu, dia melihat apa motivasi kita saudara. Waktu kita datang ke gereja dia melihat apa motivasi kita. Apakah kita ini benar-benar memiliki rasa lapar dan haus akan Allah, kita benar-benar merindukan dia, ataukah, nah ini yang banyak kali terjadi pada kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu mereka terjebak dalam rutinitas, dalam kebiasaan, kewajiban. Ya. Jadi banyak anak Tuhan ke gereja itu bukan karena rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, tapi rutin. Saya setiap pagi harus ke gereja, saya setiap minggu harus ke gereja ya. Jadi ke gereja itu merupakan sebuah kewajiban, rutinitas, kebiasaan. Tidak lagi didasari dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Padahal kalau orang datang ke gereja cuma sebagai rutinitas, kebiasaan, banyak kali dia tidak bisa mendapatkan apa-apa karena motivasinya tidak didasari dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Ya. Nah kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, kedewasaan rohani, dan seperti ayat tadi kita akan dipuaskan dengan kebaikan, maka kita harus memiliki sikap lapar dan haus akan firman Allah dan pribadinya. Nah saudara, rasa haus dan lapar itulah yang membedakan kualitas masing-masing orang Kristen. Kalau orang Kristen ke gerejanya cuma hanya didasari kebiasaan rutinitas, dia akan memiliki kualitas kekristenan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang Kristen yang datang ke gereja dengan rasa haus dan lapar, saya lapar, saya ingin bertemu Tuhan ya. Jadi ketika kita bangun tidur, kita memiliki rasa lapar. Oh, aku kepingin ketemu Tuhan, aku kepingin mendengar suaranya, aku kepingin mendengar firman-Nya, aku kepingin menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Nah, kalau ada rasa lapar dan haus, inilah yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan iman. Tapi kalau kita datang, ya saya datang, nanti kalau nggak datang nggak enak ya. Hanya rutinitas saja,
ini tidak menjamin pertumbuhan iman seseorang. Tapi yang menjamin adalah kalau kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, akan pribadi Allah, akan firman Allah, itu yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Kalau kita buka dalam Matius pasal 5 ayat 6, Matius pasal 5 ayat 6, dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kembali lagi kita bertemu kata lapar dan haus dan kata dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itulah yang akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi milikilah rasa lapar dan haus setiap kali kita datang kepada Tuhan, supaya kita boleh dipuaskan di dalam hadiratnya. Di dalam Mazmur 84 ayat 3, saudara. Mazmur 84 ayat 3 dikatakan di sana, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Di dalam ayat ini pemazmur memiliki kerinduan yang amat mendalam akan Tuhan. Ya, dia memiliki kerinduan yang amat mendalam untuk bertemu dengan Tuhan. Sampai dikatakan hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Kalau dalam terjemahan lainnya dikatakan hatiku dan dagingku berteriak merindukan Allah, ya. Berteriak merindukan Tuhan. Karena terlalu rindunya akan Tuhan sampai hati dan dagingnya ini berteriak merindukan Tuhan. Sikap seperti inilah yang Allah inginkan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Kita datang kepadanya dengan suatu kerinduan yang besar untuk bertemu dengan dia. Seperti pemazmur tadi mengatakan, saking rindunya ya, karena terlalu rindunya kepada Tuhan, sampai hati dan dagingnya ini berteriak merindukan Allah. Kerinduan ini layaknya orang yang sedang jatuh cinta, saudara ya. Jadi orang yang sedang jatuh cinta itu akan memiliki kerinduan yang mendalam. Saya teringat dengan kisah seorang, saudara ya, seorang hamba Tuhan, dia bercerita, dulu waktu saya masih pacaran dengan pacar saya, katanya begitu. Nah, zaman dulu itu belum ada, ya mobil ada, cuman masih jarang sekali, hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya, saudara ya. Nah, hamba Tuhan ini dia cuma punya sepeda, itu pun sepeda ontel, saudara, bukan sepeda motor ya. Jarak dari rumahnya ke rumah pacarnya itu 1 jam kalau naik sepeda. Nah, dia katakan waktu saya berangkat itu dia pasti berangkat dengan sukacita. Karena apa? Karena ada kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan sang kekasihnya, saudara. Dia berangkat dengan kerinduan yang sangat besar, dengan sukacita. Sampai 1 jam itu cuma terasa beberapa menit saja karena sukacitanya ya. Dia membayangkan bagaimana nanti senangnya bertemu dengan orang yang dikasihnya ya. Dia membayangkan wah jadi 1 jam itu bukan masalah bagi dia. Dia bisa naik sepeda dengan sukacita dan ketika sampai di rumah kekasihnya, wah ini kebahagiaan yang gak terkatakan ya. Dia bisa omong-omong ya, dia bisa cerita sana sini dengan kekasihnya dan gak terasa 2 jam sudah berlalu. Dan saat itu jam 9 malam dia katakan ya. Jam 9 malam dan ada alarm alami, saudara ya. Itu orang tua dari kekasihnya mulai gitu ya, tandanya sudah habis jam perkunjungan, saudara ya. Nah, waktu itu dia pikir waduh, padahal dia masih rindu bertemu dengan kekasihnya, masih kepingin omong-omong. Tapi alarmnya sudah bunyi, pertanda dia harus segera meninggalkan rumah itu. Oke, dia mulai berjalan, dia berpamitan ya, dia berjalan keluar rumah, saudara ya. Dan di halaman rumah masih bicara lagi dengan kekasihnya karena kerinduan yang mendalam tadi, saudara. Jadi masih kurang aja ya. Waktu sudah 2 jam tuh masih kurang. Kepingin omong-omong terus, saudara ya. Nah, itulah keadaan orang yang memiliki kerinduan yang dalam. Saudara bisa membayangkan ya. Jadi orang yang memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan, begitu juga saudara. Kepingin terus bertemu dengan Tuhan ya. Kepingin datang ke gereja. Kepingin mendengar firman, kepingin menyembah Tuhan. Ada rasa haus dan lapar.
Nah, untuk orang yang demikian tadi dalam Lukas dikatakan Tuhan akan memuaskan dengan kebaikan, ya. Karena ada kerinduan yang mendalam. Kerinduan yang mendalam ini bisa kita katakan adanya cinta kepada Tuhan, saudara ya. Saudara, rasa haus dan lapar akan Tuhan itu adalah merupakan termometer rohani kita. Artinya suatu disiplin yang harus dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus memiliki rasa haus dan lapar akan Dia. Kemunduran rohani atau kesuaman rohani, saudara, itu tidak dimulai ketika seseorang mulai menyukai pornografi, menyukai dosa-dosa yang lain. Tidak. Saya ulangi ya. Kemunduran rohani atau kesuaman rohani tidak dimulai ketika seseorang menyukai perbuatan-perbuatan dosa atau pornografi dan lain sebagainya. Tetapi kemunduran rohani atau kesuaman rohani, jadi rohani yang suam-suam kuku saudara, itu dimulai ketika seseorang acuh tak acuh. Serta tidak bergairah terhadap firman Tuhan dan pribadi Allah sendiri. Ya. Jadi ketika kita mulai acuh tak acuh, jadi waktu firman Tuhan disampaikan kita mulai firman lagi, ya bosen. Nah, ketika kita mulai acuh tak acuh, tidak bergairah lagi untuk mendengar firman, untuk menyembah Tuhan, itu pertanda kita mengalami kemunduran rohani atau kesuaman rohani. Ya, jadi kesuaman dan kemunduran rohani itu tidak dimulai ketika kita melirik dosa dan sebagainya. Tapi dimulai ketika kita merasa acuh tak acuh. Tidak bergairah lagi terhadap firman Tuhan, terhadap pribadi Allah sendiri. Ketika jam doa kita mulai malas, acuh tak acuh. Ketika mau baca firman mulai malas, nah itu pertanda kita mulai mengalami kemunduran rohani atau kesuaman rohani. Mungkin hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saudara ya. Mari kita berpikir bersama. Kalau seorang sedang badannya enggak enak saudara. Badannya enggak enak ya sakit. Itu apa yang hilang lebih dulu saudara. Ketika orang badannya enggak enak. Tidak adanya nafsu makan ya. Kehilangan gairah untuk makan. Tidak ada nafsu makan. Walaupun di depannya ada mungkin capcay. Biasanya kesukaannya. Tapi kali itu ketika badannya enggak enak. Capcay, serasa obat yang pahit ya. Tidak ada selera makan, gak ada gairah makan. Nah, pertanda badannya tidak enak ya. Ada lagi yang bilang mulutnya terasa pahit ya. Gak ada nafsu makan, gak ada selera makan, gak ada gairah makan. Itu pertanda badannya gak enak. Nah, sama saja dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita mulai kehilangan gairah untuk mendengar firman, untuk merenungkan firman, untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk beribadah. Ketika kita acuh tak acuh, itu pertanda rohani kita mengalami sakit. Mengalami kemunduran, mengalami kesuaman rohani. Saudara, padahal saudara, kita diminta oleh Allah selalu memiliki hati yang lapar dan haus akan Dia. Ya. Orang yang sehat rohaninya itu akan memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Saudara bisa cek diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita saat ini datang ke gereja dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran? Ataukah kita ya karena tiap pagi saya begini juga kalau nggak datang nggak enak ya. Jadi makanya saya juga harus datang. Nah kalau sudah begitu terus kita acuh tak acuh terhadap firman, terhadap ibadah kita, itu pertanda bahwa kita mulai mengalami kesuaman rohani. Kemunduran rohani, ada sakit rohani. Tapi kalau kita datang dengan sukacita, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Nah itu orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Saudara, kalau kita berhenti merasa haus dan dahaga akan Allah, itu berarti kita mati secara rohani. Jadi jangan biarkan apapun juga menghalangi kita untuk merasa haus dan lapar akan kebenaran. Misalnya rasa khawatir. Rasa khawatir ini bisa menghambat rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan.
ya. Jadi kalau ada kekhawatiran dalam hati kita, singkirkan itu. Kalau ada kepahitan hati, singkirkan itu. Karena itu akan menghambat rasa haus dan lapar kita akan kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah milikilah kerinduan akan hadirat Allah. Dan kerinduan itu akan terus kita perkuat terus. Rasa lapar dan haus itu akan kita perkuat terus saudara ya. Saudara, bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan pribadi Yesus? Kita akan buka dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 14a. Mazmur 91 ayat 14a. Mazmur 91 ayat 14a. Kita akan baca bersama ya sampai kata kepadaku itu aja ya bagian A ya. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepada aku. Ini adalah cara supaya kita bisa selalu memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kata melekat bahasa Ibrani-nya adalah hasak. Hasak ini artinya mengasihi, rindu, jatuh cinta. Jadi kalau kita pingin selalu memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, berarti kita harus seperti orang yang selalu jatuh cinta pada Tuhan. Ya, selalu jatuh cinta pada Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca kemudian dalam Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Ini jawaban bagaimana kita bisa memiliki kerinduan yang dalam akan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa selalu jatuh cinta kepadanya ya. Jawabannya adalah dalam Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita kepingin selalu jatuh cinta kepada Tuhan, singkirkan semua rasa kecewa. Ya. Jangan ada kekecewaan dalam hati kita. Tapi yang harus kita lakukan, setiap hari kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Ya, dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Setiap hari kita minta Roh Kudus penuhi hatiku, penuhi hatiku. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, kasih-Nya akan dicurahkan ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa terus mengasihi Dia, selalu jatuh cinta kepada Dia. Daud adalah contoh orang yang selalu merindukan Allah, saudara. Kalau saudara baca, saudara catat aja dalam Mazmur 63, di sana kita bisa melihat ketika Daud berada di padang gurun Yehuda. Saudara, logikanya kalau orang berada di padang gurun ya, jadi kalau ini mungkin saudara belum pernah ke padang gurun, tapi bayangkan saja kita ke daerah padang gurun dan itu musim panas saudara. Kira-kira di padang gurun itu dingin atau panas? Pasti panas. Nah kalau orang berada di padang gurun, yang dirindukan itu biasanya apa saudara kira-kira? Air ya, karena panas. Jadi air yang dirindukan. Nah tetapi kalau saudara baca dalam Mazmur 63 ayat awal-awal ya, di sana dikatakan Daud berkata, Tuhan jiwaku merindukan Engkau. Aku sangat rindu Engkau. Aku haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau. Daud orang yang selalu merindukan Allah. Kenapa saudara? Karena Daud ini orang yang sangat mengasihi Allah. Ya, tidak pernah ada kekecewaan. Padahal ketika dia dia menulis Mazmur 63 itu, dia sedang mengalami masalah saudara. Dia sedang mengalami masalah. Selalu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi di tengah-tengah itu dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa. Mungkin bisa saja Daud berkata, Tuhan kenapa sih dulu kok Engkau mengutus Nabi Samuel ke rumah saya untuk mengurapi saya. Seandainya itu tidak terjadi, saya akan tetap merasa nyaman jadi penggembala kambing domba. Gak ada yang mengejar-ngejar saya tetap merasa nyaman Tuhan. Tapi kenapa kok Engkau mengutus Nabi Samuel ke rumah saya dan mengurapi saya untuk menjadi Raja Israel? Mana buktinya saya menjadi Raja Israel? Bukannya menjadi Raja tapi saya tiap hari selalu dikejar-kejar oleh Raja Saul.
Sampai saya harus lari dari satu gunung batu ke gunung batu yang lain. Sampai gak ada tempat lagi di Israel. Dia harus lari ke Filistin. Harusnya Daud bisa mengomel seperti itu. Harusnya dia bisa merasa kecewa seperti itu. Tapi Daud tidak pernah melakukan itu. Dia tidak pernah merasa kecewa pada Tuhan. Dia tidak pernah mengomel pada Tuhan. Tapi dia selalu merindukan Tuhan. Dasarnya apa? Karena Daud itu cinta kepada Tuhan. Ya, itu sudah dia pupuk sejak dia menjadi penggembala kambing domba. Ketika ada waktu senggang dia ambil kecapinya, dia memuji, menyembah Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Jadi Daud memang orang yang mengasihi Tuhan. Selalu jatuh cinta kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika dia berada di tengah-tengah masalah, dia tidak di tengah-tengah padang gurun Yehuda, dia tidak berkata, kok seperti ini ya nasibku Tuhan, kok seperti ini ya Tuhan. Dia tidak berkata seperti itu. Tapi di tengah-tengah padang gurun Yehuda yang panas, dia berkata, hatiku haus akan Engkau Tuhan. Aku merindukan Engkau, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Karena dia mengasihi Allah. Di tengah-tengah masalah yang menghimpitnya, dia merindukan Tuhan. Karena dia selalu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dia selalu cinta kepada Tuhan. Dia selalu mengasihi Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun juga bukan omelan yang keluar dari mulutnya. Tapi jiwa, hati yang selalu merindukan Tuhan. Selalu merindukan Allahnya. Nah saudara, rasa lapar dan haus itulah awal dari segala sesuatu. Rasa haus dan lapar menyebabkan orang bisa menjangkau sasaran yang lebih tinggi. Daud, dari saat dia dijanjikan diurapi menjadi raja sampai terrealisasi menjadi raja, itu butuh waktu puluhan tahun. Tapi dia, karena dasarnya dia mengasihi Tuhan, dia selalu lapar dan haus akan Tuhan. Akhirnya dia bisa menjangkau sasaran yang lebih tinggi. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi raja di Israel, saudara. Rasa haus dan lapar menyebabkan orang menjadi agresif secara rohani. Kita baca saudara ya, dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Saya baca cepat saja. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat 5 saudara, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, sementara aku di tengah-tengah masalah, tapi karena aku memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan, apa yang dilakukan saudara? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Jadi di tengah kepadatan manusia yang akan masuk ke bait Allah, menuju ke gereja, ke bait Allah, dia berlari. Ini orang yang gundah gulana, orang yang bermasalah, biasanya dia akan agak loyo saudara ya. Coba saudara lihat orang yang bermasalah itu pasti wajahnya kusut ya, susah dan tidak ada tenaga. Tapi ini lain, karena pemazmur ini memiliki hati yang haus dan lapar akan Allah. Sehingga walaupun dia di tengah-tengah keadaan gundah gulana, dia berlari di antara kepadatan manusia. Dia berlari untuk masuk ke bait Allah. Dan apa yang dilakukan saudara? Kita baca lanjutnya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan apa saudara? Suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia berlari di tengah kepadatan manusia yang menuju ke bait Allah dan bukan mengeluh kepada Tuhan, bukan untuk mengeluh pada Tuhan, tapi untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Inilah orang yang selalu memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, akan pribadi Allah. Sehingga di tengah-tengah keadaan gundah gulana bukan keluhan yang keluar dari mulutnya, tapi dia berlari di tengah-tengah itu untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk bersorak-sorai kepada Allah. Dan dia katakan pada jiwanya yang tertekan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Loh, di tengah masalah kok bisa seperti ini?
Karena dia memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Selalu lapar dan haus akan kebenaran ya. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang demikian dia bisa berkata pada jiwanya yang susah. Hei jiwaku, mengapa engkau gelisah, mengapa engkau susah? Bersyukurlah kepada Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan. Sebab dia penolongku dan Allahku. Saudara, orang yang memiliki rasa lapar dan haus, ia pun akan menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Menyukai firman-Nya dan sangat antusias kepada perkara-perkara yang rohani. Dan dia akan mendorong, malah dia mendorong orang lain, ayo lebih dekat lagi pada Tuhan. Nah ini sikap dari orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, kedewasaan rohani sebagai kunci mengalami multiplikasi dan promosi. Ya, kalau kita rindu mengalami multiplikasi dan promosi, milikilah hati yang selalu mengasihi Allah, yang selalu lapar dan haus akan kebenaran. Motivasi saudara datang ke tempat ini pagi-pagi bukan karena kebiasaan, bukan karena rutinitas, tapi karena saudara lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lapar dan haus akan pribadi Allah. Saudara rindu bertemu kepadanya. Ayat terakhir, Mazmur 107 ayat 9. Mazmur 107 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara. Mazmur 107 ayat 9. Ya. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan oleh Allah dengan kebaikan. Amin saudara. Milikilah hati yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan, akan pribadinya. Maka orang yang lapar dan haus akan dikenyangkan dengan kebaikan. Dikenyangkan artinya apa saudara? Sampai kita kenyang ya. Sampai kita puas, sampai kita kenyang dengan kebaikan Allah. Ya, itulah orang yang selalu lapar dan haus akan dia. Itu akan dikenyangkan dengan kebaikan Allah. Tetaplah bergairah dengan Tuhan. Jangan pernah merasa acuh tak acuh. Tapi tetaplah bergairah di dalam Tuhan. Tetaplah merasa sangat memerlukan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Maka saudara akan dipuaskan, akan dikenyangkan dengan kebaikannya. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Di saat kami belum memulai aktivitas kami mencari Engkau terlebih dahulu. Dan kami mencari Engkau bukan karena kebiasaan atau rutinitas, tapi kami mencari Engkau karena jiwa kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu untuk selalu mengasihi Engkau dan selalu jatuh cinta kepadamu. Terima kasih Tuhan, maka kami percaya sepanjang hari kami akan diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari kami hidup sehat, penuh sukacita, damai sejahtera-Mu, apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, biar semua yang percaya dan diberkati katakan amin.